sehubungan dengan adanya peningkatan kasus yang sangat tinggi dalam 2 bulan terakhir ini. Kemarin juga Bapak Presiden berulang kali menjelaskan pada sidang kabinet dan juga pada pengarahan kepada seluruh gubernur bahwa dalam tempo 2 bulan terjadi peningkatan 2 kali lipat kasus aktif yang pada awal November itu 54.000 orang dan pada hari kemarin itu telah mencapai lebih dari 110.000 orang dan sorenya dilaporkan oleh Satgas sudah mencapai 112.000 orang. Dan ini tentunya konsekuensinya adalah penambahan pasien di hampir semua rumah sakit. Walaupun pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu oleh fasilitas milik TNI dan juga Polri, maka ini pun tidak bisa menjamin kita akan mampu melayani melonjaknya warga masyarakat kita yang terpapar COVID. Ditambah lagi SDM, nakes kita, dokter kita, yang jumlahnya terbatas. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kasus aktif ini tidak meningkat dan kita bisa mengendalikan masyarakat untuk tidak semakin banyak yang terpapar. Dampak dari jumlah masyarakat yang dirawat itu paralel dengan angka dokter dan tenaga kesehatan yang juga ikut terpapar. Yang dampaknya langsung adalah meningkatnya angka kematian para dokter kita. Padahal jumlah dokter kita di tanah air juga sangat terbatas. Sehingga perlu ada perlindungan yang segera agar fasilitas-fasilitas kesehatan kita tidak mengalami kepanikan. Ya. Fasilitas rumah sakit, tenaga dokter dan perawat harus mendapatkan perlindungan. Nah, berdasarkan pengalaman pada bulan September yang lalu, ketika terjadi pelonjakan kasus yang juga sangat tinggi, kemudian pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah menyusun strategi untuk melakukan pembatasan. Alhamdulillah, saat puncaknya terjadi pada bulan Oktober, minggu kedua, lantas bisa kita tekan itu sampai 20%. Jadi pada bulan Oktober pertengahan, kasus aktif mencapai hampir 67.000 orang. Ditekan sedemikian rupa, kerjasama antara pusat dan daerah, mampu mencapai 54.000. Terjadi penurunan hampir 13.000, artinya sekitar 20%. Ternyata bisa. Nah, ini yang harus kita lakukan setelah kita melihat kasus aktif meningkat dengan pesat sekali, maka pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, didukung oleh seluruh komponen masyarakat, harus bisa bersama-sama melakukan berbagai upaya, berbagai langkah, pencegahan. Sekali lagi pencegahan. Bapak Presiden berulang kali dalam setiap kesempatan mengatakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini ya kami semua di Satgas dan juga kita semua mengajak masyarakat untuk melakukan evaluasi. Mari kita bandingkan permintaan kita semua kepada masyarakat dan kita sendiri, saya juga, untuk patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, cuci tangan sesering mungkin, belum sebanding dengan pengorbanan para dokter dan perawat yang harus melayani pasien sekian jam, bahkan ada yang pakai pampers karena tidak mungkin bisa buang air ketika melayani pasien. Nah, marilah kita bekerja keras untuk bisa meningkatkan disiplin masyarakat. Kemarin juga Bapak Presiden menekankan, mengajak seluruh gubernur untuk memotivasi seluruh masyarakat agar bisa kembali patuh. Dan kita semua menyadari, Bapak Ibu semua sudah hampir 10 bulan
kita menghadapi kasus COVID ini, dan tentu banyak yang kelelahan. Banyak yang juga mungkin sudah tidak tahan. Tetapi marilah kita bersabar, marilah kita saling mengintrospeksi diri, saling mengingatkan. Sendirian disiplin tidak mungkin. Tanpa orang-orang di sekitar kita, kita ajak juga untuk disiplin. Jadi menangani pandemi ini harus bersama-sama, harus gotong royong, harus saling mengingatkan. Sekali lagi tidak bisa sendirian. Dan penjelasan dari Bapak Menko tadi adalah bukan pelarangan, tetapi pembatasan. Jadi tidak ada kegiatan yang dilarang, kegiatan masih tetap bisa berjalan, tetapi dibatasi. Nah, selama kita masih bisa melakukan kegiatan dengan pembatasan, saya yakin kita mampu memutus rantai penularan. Demikian sebagai tambahan Pak Profesor Wiku. Baik, terima kasih Pak Doni atas penjelasannya yang cukup clear dan komprehensif, melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko. Untuk itu kita ingin menggali lebih jauh tentang beberapa poin penting yang mungkin menjadi pertanyaan banyak pihak, dan nanti ada media juga yang akan menanyakan. Tetapi pertama mungkin kami perlu menggali lebih jauh kepada Pak Menko, Pak Erlangga. Kira-kira apa ya alasan dimulainya pembatasan kegiatan masyarakat itu di Jawa Bali, dan kemudian aspek sektor ekonominya yang harus juga dibatasi tapi tetap berjalan sejalan dengan peningkatan upaya penanganan kesehatan. Mungkin Pak Menko bisa menjelaskannya, Pak. Pertama ditegaskan bahwa ini bukan seluruh Jawa dan Bali. Jadi bukan Jawa Bali, tetapi penanganan secara mikro, kabupaten kota, sesuai dengan kriteria yang tadi, yaitu tingkat kematian, kesembuhan, kasus aktif, dan keterisian rumah sakit. Yang kedua, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Satgas BNPB, yang utama adalah kedisiplinan masyarakat. Kalau masyarakatnya disiplin, tentu ini akan angkanya akan turun seperti tadi disampaikan. Nah, mengapa tanggal 11 sampai tanggal 25? Karena kita baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman, juga data yang ada, habis libur besar, itu ada kenaikan 25 sampai 30%. Di mana kalau kita hitung dari Tahun Baru itu jatuhnya pertengahan bulan Januari. Nah, tentu ini kita harus jaga bersama dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan di sektor kesehatan, dengan kapasitas rumah sakit didorong menjadi 25-30% untuk penanganan COVID. Maka tentu ini yang mendorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya kedisiplinan. Jadi situ sebetulnya kuncinya kedisiplinan, penanganan kesehatan, ditambah lagi pertengahan minggu depan itu akan mulai vaksinasi. Dan memang beberapa negara seperti di Inggris misalnya pada saat menjelang vaksinasi mereka juga melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown, kita hanya pembatasan, bukan pelarangan. Dan kedua tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi pelonjakan akibat liburan. Yang berikutnya tentu memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini indeks harga saham gabungan sudah masuk di jalur positif lagi. Jadi saya tadi monitor angkanya sudah kembali ke 6.127, sehingga tentu direspons secara baik oleh pasar. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kesehatan dan ekonomi ini berjalan beriringan, jadi tidak dipertentangkan. Sehingga dengan kebijakan ini betul-betul pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan disiplin masyarakat tetap bisa beraktivitas mencari mata pencaharian, tetapi dengan disiplin yang ketat. Demikian Prof. Wiku. Baik, terima kasih Pak.